Selamat malam Yes. lagi untuk kamu yang akan menyimak siaran kita di malam hari ini. Sahabat budaya, kamu bisa dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Nah, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita Sahabat Budaya di channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Kita ketemu di Bidang Kreatif di malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Nah, untuk kamu yang baru aja nyimak, nah di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang 3D designer, dia nyebutnya. Di bio Instagramnya ditulis kayak gitu ya. Coba deh kita sapa dulu di Zoom. Kita udah terhubung sama Kak Ari. Halo, selamat malam Kak. Aku manggilnya Kak Ari kali ya. Boleh Bentar Kak. dulu, mikrofonnya mana nih? Halo. Halo, Miss. Iya, putus-putus suaranya. Halo? Halo. Oh, oke, halo. Masih putus-putus? Oh, udah bersih. Aku manggilnya Bang Ari, Kak Ari, atau Ari aja nih? Kayaknya seumuran. Kayaknya seumuran ya. Aja kayak, iya. Kita bisa tahu dari BP kuliahnya. Kalau Ari BP berapa sih? Aku di kampus angkatan 16. Oh, 16. Oh, aku Ya, lebih 16. dulu berarti masuknya. Oh, berarti aku yang pakai kakak kali ya. Oh, nggak usah. Panggil lama aja. Aku Gus Prikan, dan Ari ini lagi di mana Ari? Untuk sekarang aku masih domisili di Bukit Tinggi, Kak. Kak Gus Pri. Oh, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Sebenarnya kalau lagi nggak kuliah, di mana rumahnya Ari? Oh, emang aslinya di Bukit Tinggi, Kak? Oh, emang aslinya Bukit Tinggi. Orang Asli Bukit Bukit berarti Tinggi. ya. Ke kebun binatang bisa tiap hari. Ke kebun binatang bisa tiap hari. Tapi nggak tiap hari juga ya, mungkin bosan ya. Iya, bener-bener. Kalau anak Bukit Tinggi, kalau mereka mau berwisata kemana sih? Keluar kota apa atau ke Bukit Tinggi juga? Berwisata ya, paling Padang kayaknya. Ke Padang ya. Kok Nah, gitu ya? pantai sebenarnya. Kenapa kalau orang Padang maunya ke Bukit, sementara kalau orang Bukit ingin ke Padang? Kan aneh itu. Biasanya Karena bosan iya, di bener, kota sendiri. ingin suasana yang berbeda aja gitu ya. Ya benar-benar. Anak Bukit aja, walaupun Bukit Tinggi sebagai kota wisata, tetap aja milih kota lain untuk berwisata. Ya sih, kebanyakan emang kayak gitu sih. Banyak kan emang kayak gitu ya. Jangan kan keluar kota, keluar pulau, mungkin keluar negeri. Nah, itu lebih seru lagi ya. Iya. Ari udah pernah keluar negeri belum? Belum. Oh, belum. Sama, aku juga. Ini tapi ini kuliahnya udah selesai, Ari. Sudah selesai ya, Kak Guspi. Udah wisuda berarti ya. Sudah wisuda sekarang. Karena ada juga kuliahnya yang nggak selesai tapi yang udah selesai tapi nggak wisuda. Yang udah selesai tapi nggak wisuda. Iya. Ya banyak yang kayak gitu. Banyak ya. Teman-temannya Ari ada nggak kayak gitu? Ada ya. Di dunia seni itu udah hal yang biasa ya. Gitu. Kadang mungkin mereka merasa ilmu yang dia dapat udah cukup gitu ya untuk apa gelar secara dari pihak kampus. Kalau di lapangan mereka udah ini ya mendapatkan apa yang mereka cari gitu ya, Ari ya. Iya, bisa kebanyakan kayak apa ya? Kerjaan di luar lebih bener. menjanjikan daripada masih kuliah di kampus. Iya. Terkadang. Ataupun ekonomi mungkin gitu kan. Iya, bener. Anak seni dan apalagi dengan jurusan yang misalnya di kafe atau kayak jurusan-jurusan yang bisa ngambil job di luar perkuliahan gitu ya. Nah, itu rawan banget tuh kuliahnya yang terbengkalai, terus nanti lama selesainya ada juga gitu ya. Tapi Ari berhasil menyelesaikan pendidikannya di mana Ari? Di Padang Panjang ya, diisi ya. Institut di Padang Panjang. Oke, tahun berapa wisudanya? Tahun ini ya, 2 Maret.
bulan Maret kemarin. Oke, 6 tahun berarti. Ya 6 tahun. Agak mikir dulu ini dijawab apa gimana ya. Tapi ternyata emang iya nggak apa-apa. Yang penting selesai gitu ya Ari ya. Selesai. Aku dulu Sudah. juga nggak tepat waktu. 4,5 kali ada deh. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting selesai aja gitu. Dan kalau boleh tahu nih, Ari di perkuliahannya jurusannya apa? Di kampus aku ngambil jurusan DKV Kak. Oh di kafe ya, bener ya berarti ya. DKV. DKV. Berarti emang seni banget lah anaknya. Nah itu gimana? Ari ada ininya juga nggak sih dalam menyelesaikan perkuliahan? Karena ngambil job dari luar mungkin, terus skripsi kan nggak menghasilkan ini ya secara finansial, secara komersial kan juga nggak ada tuh. Mending job-job di luar kan lebih menggoda kayaknya. Nah Ari juga pernah mengalami hal yang kayak gitu nggak? Untuk dunia apa ya? Dunia kerja sama dunia perkuliahan itu emang kadang suka apa ya Kak ya? Kayak suka tabrakan lah. Iya benar. Nah di kasusnya Ari seperti apa tuh tabrakannya? Misalkan kita lagi fokus di skripsi, terus ada godaan-godaan kayak job ada datang, job masuk gitu kan. Sering kayak gitu Kak. Sering kayak gitu ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang mungkin yang lebih tergoda ke jobnya, terus skripsi ntar aja dulu. Makanya banyak mahasiswa seni itu yang tamatnya lebih lama dari yang dari jurusan lain. Bener. Di wisuda pengalaman akhirnya teman-temannya Ari yang kayak gitu ya. Tapi Ari masih satinya dengan ini dulu ya, nolak-nolakin dulu ya, emang fokus dulu nih. Satu mungkin ya studinya ya udah deh fokus dulu, nanti job setelah studinya selesai mungkin akan datang juga. Di pikiran Ari kayak gitu. Ya, mengalah dulu lah gitu kan, mengalah. Bener. Dan akhirnya selesai dan alhamdulillah pekerjaan itu, job itu kembali lagi ternyata. Kembali lagi ya. Kembali lagi ternyata. Walaupun udah berusaha mengalah tapi ternyata molor-molor juga karena ada beberapa yang emang mungkin harus diambil juga ya. Ini nggak bisa enggak nih kayaknya ya. Iya bener. Tapi kita mundur dulu nih sebelum menjalani pendidikan seni di perguruan tinggi. Kalau Ari sendiri ini kenal dunia seni itu dari kapan sih Ari? Aku kenal seni yang benar-benar seni itu mungkin ya pas di kuliah sih Kak. Cuman yang mulai berkaryanya itu udah sejak SMA. SMA? Ya. Wow, karyanya dalam bentuk apa nih? Gambar? Seperti gambar vektor, ilustrasi. Vektor pas SMA? Ya. Wow, itu pakai aplikasi apa? Di komputer gitu ya? Ya, kayak Corel, kayak AI, itu Adobe Illustrator, Photoshop. Nah, setelah mulai masuk ke kampus, nah di sana mulai gimana ya? Mulai pilihannya tuh makin banyak. Oke, tapi ntar dulu. Pas SMA nih, kenal dunia seni dari belajar bikin vektor. Kenapa bikin vektor waktu itu? Anak SMA kan, ya walaupun ada juga. Apakah ini bagian dari hobinya Ari gitu, emang menggambar hobinya, atau ngotak-atik aplikasi tentang gambar yang ada di komputer? Atau nggak punya teman aja? Itu salah satunya sih. Oh beneran? Kenapa tuh? Jadi ceritanya tuh awalnya bukan aku sih yang pengen bikin vektor itu. Oke. Belajar. Cuman aku ada temen yang bisa bikin gambar vektor gitu Kak. Jadi aku tuh juga pengen. Oke, karena ngeliat dia kayaknya keren gitu ya. Keren, aku pengen. Bikinin dong gimana gitu kan. Minta nih
minta. Kalau misalkan dia minta bayaran ya oke lah. Oke. Iya. Cuman ya mungkin apa ya, itu prinsip orang Minang mungkin ya. Bener. Mindsetnya orang Minang mungkin ya. Nah jadi aku tuh minta tolong gitu kan. Tapi nggak di apa ya, kayak nggak direspon, kayak nggak di apa ya, nggak ditanggepin lah gitu ya. Nggak ditanggepin gitulah. Ini teman sekelas apa gimana? Teman main. Teman main. Tapi satu sekolah. Satu sekolah, enggak sih, satu apalah. Satu circle ya. Satu circle lah. Oke, terus. Akhirnya lama-lamaan aku juga mulai apa ya? Aduh, ya anak mau nggak sih mau bikinin saya? Iya. Enggak gitu kan. Ternyata tapi kayaknya agak berat apa gimana gitu ya. Iya benar. Ya udahlah. Oh, kasih aku itunya, softwarenya atau apanya, apa alat buat bikinnya gimana gitu kan. Nah, terus mulai dari sana lah. Mulai belajar sendiri, bikin sendiri gitu kan. Ngulik sendiri gitu ya. Ngulik sendiri, bikin sendiri. Emang waktu itu bikin apa? Bikin nama-nama kayak gitu? Atau apa sih? Bikin gambar ya? Kayak vektor-vektor wajah gitu Kak. Oh iya. Nah, itu di tahun 2015-an. 2015. Wow. Nah terus akhirnya? Nah mulai dari sana tuh masih apa ya? Masih dibilang vektor tuh masih kelihatan wah pada tahun itu kan. Nah dari sana tuh. Emang sekarang udah enggak? Sekarang masih sih, cuman ya. Cuman sekarang lebih banyak yang asik daripada vektor kalau untuk tahun-tahun sekarang. Akhirnya lebih nge-explore lagi gitu ya. Oke, terus? Nah mulai dari sana kan dapat job kecil-kecilan tuh SMA. Pas SMA? Vektor wajah, ya. Wow. Dapat job dari luar. Itu kliennya siapa aja, Ari? Oh, ya kalau itu tuh mungkin masih dalam circle dekat-dekat dulu lah. Iya. Teman-teman, dari teman ke teman. Iya, dari mulut ke mulut lah ya. Tahu Ari bisa gambar vektor nih. Karena nggak setiap orang bisa kan? Iya. Nggak semua orang bisa. Akhirnya ya udah deh Ari yang bisa, terus akhirnya datang sendiri deh tuh ya. Datang sendiri. Nah, setelah apa ya, bisa dibilang itu mata pencarian enggak juga sih. Cuman nama-nama jajan bisa lah ya. Nama-nama jajan bisa lah. Jadi aku tuh mikir ini kalau di dalam ini maksudnya tuh bagian kecilnya aja yang aku sendiri tahu. Itu kan bagian kecil dari apa ya, ilmu DKV ya. Bener. Inilah ya, desain, ilmu desain lah gitu ya. Ilmu desain, bagian kecil dari ilmu desain aku bisa menghasilkan ini. Apalagi ilmunya mungkin lebih aku gali. Bener. Bisa jadi ini penghasilannya lebih gede lagi. Oke, akhirnya terlihat sebagai sebuah peluang gitu ya, Ari ya. Benar. Nah, akhirnya masuklah DKV. Oke. Sebelum ketemu hobi bikin gambar dan ngelihat gambar vektor itu keren, Ari dulu hobinya apa? Atau ini deh, kebayangnya nanti akan berkecimpung di dunia apa sih Ari kalau nggak kenal gambar virtual, gambar digital kayak gini? Aku tuh Anwar. Ya Kak. Apa tuh Anwar, apa tuh? Anak warnet. Ya, anak warnet. Oh gitu. Jadi gamers nih ceritanya. Gamers bisa dibilang. Tapi kan dunia game juga sekarang lagi bagus ya. Maksudnya perkembangannya, ada e-sport sekarang gitu-gitu ya. Mungkin Ari akan jadi ini ya, atlet e-sport ya kalau sekarang, kalau dulu mendalami dunia game ya. Iya sih. Iya kan? Tapi
bagusnya enggak kayaknya. Iya, karena ada sisi positif negatifnya lah gitu ya. Jalan hidup akhirnya ngebawa Ari ke dunia desain nih sekarang. Oh, jadi gitu. Jadi dulu waktunya banyak dihabisin di warnet gitu ya. Satu kesamaannya sama dunia gambar digital, kayaknya suka berada di depan komputer Ari ya. Iya Kak. Keseharian itu cuman di depan komputer, depan laptop lah gitu kan. Iya benar. Sekarang pun cuman apa ya nggak cuman sih, tapi ya dapat beberapa proyek freelance dan kerjanya pun cuman di rumah. Iya, dari jauh gitu ya, remote lah gitu ya. Iya benar. Ya keseharian tuh cuman di rumah, depan laptop, tidur, makan, balik lagi ke laptop gitu kan. Oh jadi wajar. Kalau akhirnya nggak punya teman wajar sih. Karena jarang ngumpul ya. Tapi nggak apa-apa. Apa gunanya banyak teman tapi kalau ya gitulah ya. Iya. Bener. Iya. Dan dari situ akhirnya meninggalkan dunia game itu ya. Akhirnya beralih ke bikin vektor ya. Untuk sekarang aku udah masuk ke 3D Bang. Nah itu beda lagi tuh ya. Kalau yang dulu tuh vektor masih hitungannya apa? 2 dimensi kali ya? 2 dimensi. Nah itu 2 dimensi udah dipelajarin semua tuh. Kan tadi Ari bilang juga ada selain vektor banyak apalagi platform lain yang juga akhirnya dipelajarin gitu. Dan itu udah dipelajarin semua mungkin sama Ari ya? Oh, kalau kita kuliah di DKV itu Kak, semua kayak apa ya? Kayak lingkupannya tuh, cakupannya tuh luas. Gimana tuh maksudnya? Jadi jika kita masuk DKV, kita belajar fotografi, kita belajar videografi, kita belajar apa ya? Seperti ya kalau videografi kita juga masuk ke apa ya, ke compositingnya, ngaduk suara, ngaduk musik gitu. Jadi kayak semuanya itu dipelajarin di dunia DKV. Semua yang berhubungan dengan pokoknya ada elemen seninya di dalamnya itu dipelajarin gitu ya. Iya benar. Termasuk musik, termasuk audio, termasuk visualnya kayak gimana gitu ya. Iya benar. Dan akhirnya setelah belajar semuanya, Ari lebih lebih kayaknya dapat feel-nya itu di dunia 3D. Ya benar, dapat feel-nya itu di dunia 3D. Oke. Tapi sebelum ke dunia 3D nih, nggambar 3 dimensi, serunya dan ini kan udah lumayan lama dari 2015 gitu ya kenal yang namanya dunia seni. Pas SMA sekarang udah tahun berapa nih? 2022, 7 tahun. Nah itu kan waktu yang cukup lama ya untuk menggeluti sebuah bidang. Serunya di bagian apa sih Ari? Maksudnya ngegambar digital kayak gini itu dibanding ngegambar manual mungkin, bikin lukisan gitu-gitu. Serunya ya. Yang pertama itu kita bisa bikin sesuatu yang nggak bisa dibikin orang. Wow, iya benar, itu setuju sih. Terus dibalik itu apa ya? Cuannya kali ya. Oh wah, udah pasti ya. Itu yang salah satu yang akan membuat betah dan bertahan ya. Untuk apa kita mengerjakan ini semua kalau yang nggak menghasilkan gitu ya, Arya. Iya benar. Emang banyak ya Arya. Aku juga mulai tertarik. Tapi kayaknya iya sih ya. Untuk seukuran bujang cukup lah ya. Seukuran ya benar-benar single. Tapi mungkin kalau udah berkeluarga pun bisa jadi sebagai ini ya. Masih bisa. Mata pencarian ya. Benar. Sebagai mata pencarian cukup. Iya. Dan punya waktu lebih banyak juga. Mungkin di rumah sama keluarga gitu ya Hari ya. Seru sih. Di atas UMR dikit lah gitu. Nah itu dia. Di atas UMR dikit ada lah sahabat budaya. Ada lah. Belum lagi nanti kalau misalnya
emang nyari pekerjaan yang lebih ini ya dari sekedar freelance gitu ya, atau kerja di sebuah perusahaan kan jadi nambah lagi gitu, banyak peluang yang bisa dimanfaatin. Kadang satu waktu bisa beberapa project gitu kan ya, Ari ya? Ya benar kan. Ya, dan sekarang kan udah ada kayak website yang menyediakan kayak apa ya, misalkan kita bikin gambar atau apa gitu, kita bisa taruh di sana. Oke. Nah itu juga bisa menghasilkan dari situ ya? Benar kan. Oh wow, ya benar. Seperti kayak sekarang ini kan yang lagi apa ya, yang lagi hangat itu kayak NFT. Oh gitu. Iya benar. NFT. Ari itu juga lagi bikin kayak gitu nggak? Pernah bikin, cuman masih belum terlalu mengerti. Tapi untuk mendapatkan proyek seperti NFT itu udah sering juga kan. Oke. Aku masih bisa dibilang ngeblank sih kalau soal NFT ini. Ini apa sih sebenarnya, Ari, yang disebut kalau sebuah karya atau sebuah produk itu sebagai NFT yang bentuknya seperti apa? Gitu maksudnya. Aduh, kalau untuk jelasin itu mungkin belum bisa juga. Soalnya tapi sejauh yang diketahuin deh pasti ada lah. Aduh. Itu aja NFT aja singkatannya dari apa ya? Dari apa ya itu? Agak sulit sih ya, karena masih sesuatu yang baru juga ya jangankan di Indonesia, di dunia aja masih baru gitu ya. Ya benar. Karena ada berbagai macam bentuk kayaknya. Yang kemarin kan yang terkenal dan viral itu siapa tuh? Yang Gozali bener. Itu kan foto dia aja gitu kan, terus ditaruh di sebuah platform dan itu jadi NFT gitu. Tapi ada juga yang lainnya bikin NFT tapi gambar digital gitu, karakter kartun jadinya. Ini kok beda? Ini tapi sama-sama disebut NFT. Kita kan jadi bingung sebenarnya yang NFT itu apa gitu ya. Ya benar. Tapi lebih ke 3D-nya kalau Ari sekarang gitu ya, Ari ya? Iya. Iya benar. Oke deh sahabat budaya, nanti kita akan gali lagi nih sebenarnya yang ngebedain dan paling berasa bedanya tuh 2 dimensi sama 3 dimensi itu kayak apa sih? Apa 3 dimensi itu bisa kita pegang produknya atau kayak gimana? Nanti kita ngobrol lagi ya sama Ari, tapi kita break dulu ya Ari ya. Siap Kak. Oke. Sahabat budaya, tetap sama kita dulu deh di malam hari ini. Masih di Minang Kreatif di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat.
Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau, lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya, bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya. Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini jika berkunjung ke pantai air manis di kota 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih di Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya, di hari Rabu ya. Di malam hari ini kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Ari yang lagi ada di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi lagi sering hujan juga nggak sih, Ari? Masih ya? Sering hujan, ya. Sekarang juga masih hujan ini, Kak. Oh iya bener, ya di Padang juga nih. Masih sering hujan ya, tapi sebagai seorang sebagai orang yang nggak perlu keluar rumah untuk bikin kerjaannya selesai, cuaca nggak jadi masalah ya bagi Ari ya? Iya, nggak terlalu menjadi masalah besar. Yang jadi masalah besar kadang-kadang mungkin kalau jaringan internetnya benar. Loading, Seperti sekarang ini jaringannya lagi mengganggu sekali ini, Kak. Oh iya benar. Apa karena kita lagi Zoom? Oh, enggak sih, enggak masalah. Harusnya bagus. Maksudnya tuh harus kayak gimana ya? Kurang bagus lah jaringannya. Iya. Benar. Karena hujan kali ya. Karena hujan mungkin. Iya benar. Tapi selain itu, kalau jaringan internetnya yang mungkin bermasalah, ada lagi nggak sih halangannya gitu kalau mau bikin gambar desain, Ari? Mungkin tentang inspirasi mungkin, atau nih mau bikin inspirasinya dari mana gitu? Kalau halangan mungkin untuk si pengkarya kayaknya tergantung sih, Kak. Maksudnya tergantungnya gimana tuh? Kan kita bilang artis. Suaranya putus-putus nih, Ari. Gimana, Kak? Masih putus-putus. Udah, ngomongin jelas. Jadi kayak beberapa kita bisa sebut pengkarya itu artis lah ya kayaknya. Bener, artis. Jadi Ari artis nih ya. Bisa dibilang seperti itu. Artis itu artinya seniman gitu ya. Seniman, ya. Bener. Beberapa seniman atau beberapa artis itu kadang butuh referensi harus keluar. Kadang butuh referensi harus gimana ya? Tergantung masing-masing. Kadang ada yang harus tenang suasananya gitu. Iya benar. Terinspirasi gitu. Kadang harus jalan dulu. Ada yang referensinya atau terinspirasinya harus
nonton anime dulu gitu-gitu ya. Bener, nonton Iya. dulu. Nah kalau Ari termasuk tipe yang kayak apa? Oh, kalau aku kayak lebih apa ya? Ah, Nggak ada sih ya. menyendiri sih. Oh, menyendiri. Kayak ada ruangan kayak apa ya? Ruangan sendirilah untuk merenung. Kok merenung berkarya atau merenung dulu? Mencari inspirasi ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Benar-benar. Kayak emang dikhususkan tempatnya gitu ya. Oke, nah kalau udah kayak gitu, udah dapat ngalir aja tuh idenya nanti ya. Bisa ada ide, bisa tambah tambah masalah juga. Tambah masalah ya, tambah nggak dapat, tambah buntu bisa juga ya. Bisa juga. Oke. Tapi itu kadang mengalir aja sih Kak. Kalau untuk saya pribadi ya mengalir aja. Iya benar. Kadang kalau buntu biasanya ditinggal dulu nggak sih, terus pergi kemana gitu, nanti balik lagi gitu ya. Iya benar, seperti itulah kira-kira. Iya benar. Bicara soal referensi juga, Ari dalam membuat, kalau sekarang kan lebih fokusnya ke gambar 3 dimensi ya. Ada yang jadi ininya nggak sih, role modelnya gitu, atau inspirasinya dari siapa gitu, artisnya mungkin, atau dari karya-karya yang Ari sedikit banyaknya terpengaruh deh dalam membuat karyanya gitu. Kalau di 3D apa ya? Kalau di Indonesia 3D ini mungkin masih ada sih artis 3D di Indonesia ini bisa dibilang banyak. Cuman belum apa ya? Belum tereksplor atau belum timbul ke permukaan kali ya. Bener. Oke. Kayak siapa ya namanya? Beberapa artis 3D sebagai animatornya di salah satu film gede, itu film Hobbits. Oh wow. Dari Indonesia ilustratornya. Dari Indonesia. Wow. Dan itu nggak gimana ya? Di Indonesia itu nggak terpublish gitu. Karena dia mungkin lebih ini ya, lebih sering berada di belakang layar. Kalaupun yang tampil kan karyanya dia gitu ya. Oke. Kalau untuk referensi aku sendiri paling ya aku sering seperti kayak follow-followan sama artis-artis 3D lain di IG misalkan. Gitu. Nah, jadi referensi aku dari sana aja Kak. Oh, dari sesama artis 3D lah gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita mau ngobrolin soal apa nih, gambar 3 dimensi ya disebutnya atau apa, Ari? Ada sebutan khususnya nggak sih? Ya 3D. 3D ya? 3D. Nah, bedanya apa sama gambar 2 dimensi? Kalau 3D itu dari 2D dulu lah ya. Oke, siap. Kalau 2D itu cuman milikin panjang sama lebar. Dan cuman bisa dilihat dari satu arah. Satu arah, oke. Nah, kalau 3D itu punya 3 arah, Kak. 3 volume dan 3 volume. Apa ya? Kayak 3 arah lah. 3 sisi lah gitu ya. 3 sisi. Oke. Punya volumenya. Volume itu kayak apa ya? Ada tinggi bendanya gitu ya. Tadi kan panjang sama lebar aja. Ini punya tingginya kali gitu ya. Kedalaman lah. Oke, gitu. Kedalaman. Iya, benar-benar kedalaman ya. Iya. Jadi kalau gambar 2 dimensi itu kan 0, kedalamannya tipis. Ya, emang datar aja gitu ya. Cuman bisa dilihat dari satu sisi. Bedanya sama 3D itu ada volumenya, ada kedalamannya. Oke. Kalau mau bikin gambar 2 dimensi jadi 3 dimensi, itu lama nggak prosesnya, Ari? Atau beda mungkin prosesnya? Kalau mau bikin gambar 3D, jalur yang ditempuh beda lagi nih kalau mau sama yang bikin gambar 2 dimensi gitu.
tergantung tergantung kerumitan mungkin. Terus sama jam terbang kali kayaknya. Oh wow. Ya, Maksudnya jam terbang itu gimana tuh? Maksudnya kalau yang udah jam terbangnya tinggi bisa nih dari 2 dimensi jadi 3 dimensi bisa gitu. Iya benar. Misalkan kalau jam terbangnya udah lama, ini bikin gambar 2D ke 3D, mungkin cuman butuh waktu ya setengah jam gitu. Wow, cepat ya. Tapi kalau yang misalkan baru-baru ngulik mungkin ke 3D, mungkin butuh waktunya lebih lama, misalkan 2 jam atau 3 jam. Oke, ya benar. Tapi ternyata kenapa kalau Ari lebih suka bikin gambar 3D sekarang ini? Karena lebih nyata aja gambarnya apa gimana? Gimana ya? Jatuh cinta ke 3D-nya itu kayak waktu itu loh, waktu apa ya kayak salah. Jadi ada kan di kampus juga belajar ini ya, belajar 3D. Nah, dari beberapa mata kuliah itu cuman ini nih yang kayaknya ini masuk nih sama aku nih. Masuk nih gitu. Iya benar. Nah, terus di saat itu kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang gini. Aku bikin nih tugas yang dikasih sama dosen. Oke. Cuman beberapa temen aku tuh nggak paham, nggak ngerti atau apa ya? Mungkin males mungkin. Oke, karena rumit ya kali ya? Karena rumit mungkin ya gitu Kak. Nah dia tuh minta tolong sama aku kan. Nah setelah apa ya? Misalkan tuh aku bikin, jadi beberapa teman aku tuh minta tolongnya sama aku gitu Kak. Oke, benar-benar justru di saat yang lain kayaknya menghindari 3 dimensi, Ari justru ini merasa ini yang ini ya akhirnya menemukan apa yang dicari walaupun selama ini nggak kepikiran kali ya, tapi ternyata ada dan suka aja gitu ya. Jadi secara nggak langsung itu aku ngulang terus. Iya benar. Karena sering dimintain tolong bikin tugas sama teman-teman. Benar. Tapi nggak apa juga ya Kak. Maksudnya tuh bisa jadi pemasukan juga di sana maksudnya. Oke, wow. Order tugas, yang mau order tugas. Iya bisa. Sekarang masih membuka jasa itu nggak, Ari? Udah enggak ya? Masih. Oh masih. Jadi boleh nih siapapun itu ya. Mungkin sekarang lebih ke klien aja lah ya urusannya ya, Ari ya. Iya Kak. Benar. Yang pasti-pasti aja lah. Yang pasti-pasti aja. Tapi dulu pas kuliah itu mungkin ini nggak sebagai mata kuliah yang favorit juga ya. Mungkin nggak banyak orang yang bisa suka sama 3D gitu ya, Ari ya. Bisa di angkatan aku tuh nggak beberapa. Ya, cuman ada beberapa mahasiswa yang suka sama 3D gitu. Oke. Dan termasuk itu aku gitu kan. Nah, jadi beberapa teman yang nggak ngerti itu minta tolong. Kayak kan ada untuk di kampus ini tuh banyak yang kayak open order tugas gitu. Iya benar. Udah jadi banyak hal yang biasa juga gitu ya. Iya benar. Sampai sekarang akhirnya selesai dengan perkuliahannya dan kayaknya ngebawa sesuatu nih 3D yang dijadiin sebagai apa ya, basicnya atau paling nggak ada sesuatu yang dibawa lah dari perkuliahannya gitu ya, Ari ya. Oke, nanti ada rencananya mau bikin karya 3D juga nggak sih Ari dalam bentuk apapun itu, kan banyak nih medianya, NFT mungkin atau bisa jadi film animasi kan itu 3D juga ya, 3D nggak sih itu lebih atau 5 dimensi itu apa berapa dimensi sih itu? 3 dimensi ya kayak film apa ya, film Upin Ipin, kayak film Topo Jarwo. Kalau untuk bikin film animasi itu ada tahap-tahapnya kan. Maksudnya tuh ada tahap-tahapnya ada, terus ada bagian-bagiannya, terus kayak ada gimana ya, divisi-divisinya juga ada. Oke. Kerja tim lah gitu ya. Benar.
Jadi di bagian-bagian pembuatan film animasi itu, jadi ada kayak konseptornya dulu. Iya, jadi bener. mau bikin film apa dulu gitu kan. Iya. Terus ada modelingnya itu seperti kayak modeling itu seperti bikin karakternya gitu ya. Karakternya. Oke. Nah, itu di bidang aku tuh sekarang itu, Kak. Oh, itu di bidangnya Ari. Jadi kalau terlibat dalam sebuah film animasi, Ari yang di bagian modelingnya nanti berarti ya. Modeling, bikin model karakter, bikin aset properti 3D gitu kan. Nah, aku bagian di sana itu. Oh, iya. Setelah dari sana itu ada bagian rigging. Nah, itu apa tuh? Rigging itu istilahnya kayak ngasih tulang untuk karakter yang kita bikin. Ngasih tulang? Ya. Biar misalkan dia bisa digerakin, biar bisa digerakin. Okay. Maksudnya tuh misalkan di 3D kita ada bikin tangan. Jadi rigging itu bagian tulangnya. Oke, kerangka di dalamnya gitu ya. Patahannya itu di mana? Gitu. Patahannya itu di sini kah, di sini kah, atau di sini kah? Oh iya, benar. Nah, dari sana ntar ada juga tim animasinya, animator. Yang bikin gambarnya jadi gerak. Bener. Oke, banyak ya. Nah, setelah dari sana ntar ada juga yang bagian compositingnya. Compositing tuh kayak ngatur lighting, ngatur ngatur warna, kamera, angel gimana. Iya, benar. Nah, setelah dari sana juga ada renderingnya. Lama ya. Setelah compositing ya. Aku juga pernah itu magang di studio animasi itu, Kak. Di Padang. Di Piapi Animasi. Nah, itu belajar lebih banyak animasi di situ berarti ya. Lebih banyak di sana. Iya, benar. Mudah-mudahan suatu saat ada nih Ari ngebentuk tim gitu ya. Terus bikin sebuah proyek animasi, kan keren juga ya dari Bukit Tinggi. Amin. Bener deh. Tapi seru ngobrolin soal seni dan 3 dimensi. Tapi waktunya udah kayaknya mau habis nih, Ari. Thank you banget ya, Ari udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Project-project kedepannya dalam waktu dekat ada nggak, Ari, yang mau bisa di-share gitu kira-kira? Project kedepannya sekarang lagi bikin proyek, lagi kontrak sama Telkom. Bikin, menarik sih. Metaverse Indonesia. Metaverse Indonesia. Ya. Kayak Facebook tapi di Indonesia gitu ya? Benar. Wow, itu gede sih. Sebuah project yang kayaknya akan ini ya, punya pengaruh besar juga dalam dunia dunia virtual kedepannya di Indonesia. Sukses deh kalau gitu untuk Hari. Nanti sharing-sharing lagi boleh dong tentang projectnya yang tentang Metaverse di Indonesia ini. Siap, Kak, boleh. Oke deh kalau gitu, Ari, selamat malam. Assalamualaikum. Siap, Kak. Waalaikumsalam. Oke. Sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Ari di malam hari ini. Menarik ya, ditunggu karya-karyanya Ari dan juga mungkin teman-temannya nanti di bidang dunia seni 3 dimensi. Kita tunggu nih nanti gebrakan-gebrakan apa yang dihadirkan sama Ari. Untuk kamu sahabat budaya di malam hari ini, kita cukupin dulu Minang Kreatifnya sampai di sini. Dan tungguin lagi ya Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap sama kita di Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.